Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membangun suatu project IoT sederhana dengan menggunakan board Raspberry Pi. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu apa itu board Raspberry Pi. Raspberry Pi bukan merupakan suatu microcontroller biasa. Raspberry Pi merupakan suatu komputer kecil atau mini PC yang seukuran dengan kartu nama. Itu yang membuat salah satu Raspberry Pi menjadi istimewa. Seperti selayaknya komputer pada umumnya, Raspberry Pi bisa melakukan tugas-tugas komputasi seperti halnya komputer. Di sini Raspberry Pi terdiri dari 4 buah port USB, 1 buah port Ethernet, 1 buah port audio jack, 1 buah port HDMI, 1 buah port USB power tipe B, dan 2 buah port fleksibel kabel yang dimana di sini berfungsi untuk menampilkan display dan di sini berfungsi sebagai kamera. Pada Raspberry Pi ini memiliki berbagai macam jenis dan model. Di sini saya menggunakan Raspberry Pi 3 dengan model B yang menggunakan chipset BCM2837 board dengan kecepatan 1 GHz dan RAM sebesar 1 GB. Namun, yang membuat Raspberry Pi ini menjadi istimewa lagi ialah ia dilengkapi dengan pin-pin GPIO, yaitu singkatan dari General Purpose Input Output, yang dimana di sini kita bisa melakukan tugas-tugas selayaknya sebuah microcontroller. Jadi, selain sebagai mini PC atau komputer kecil, dia juga bisa kita gunakan sebagai selayaknya microcontroller pada umumnya. Di balik ini kita bisa melihat ada sebuah slot micro SD yang digunakan untuk memasukkan micro SD yang akan kita gunakan untuk menginstal operasi sistem dari Raspberry ini. Raspberry ini sendiri bisa menggunakan berbagai macam operasi sistem, namun yang menjadi official dari operasi sistemnya yaitu Raspbian, yang merupakan singkatan dari Raspberry Pi dan Debian, yang pada umumnya ialah sebuah operasi sistem dari Linux. Baiklah teman-teman, itu saja perkenalan singkat saya. Selanjutnya saya akan mencoba menginstal operasi sistem Raspberry Pi ini. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal operasi sistem di Raspberry Pi. Dimulai dengan memindahkan file data operasi sistem yang telah kita download yang berekstraksi imager ke dalam sebuah micro SD. Namun sebelum itu, pada micro SD ini terdapat data-data saya yang harus kita bersihkan terlebih dahulu dengan cara memformatnya menggunakan software SD card formatter. Di sini kita pilih micro SD kita pilih quick format, kemudian kita format. Kita klik ya. Kita klik OK. Kemudian kita kembali lagi melihat apakah micro SD sudah kosong. Ya, sudah kosong. Kemudian kita dapat mengisinya dengan operasi sistem. Dengan cara di sini kita membutuhkan software pihak ketiga yaitu Imager, Raspberry Pi Imager yang keluaran dari Raspberry Pi Official. Kita klik install. Kita klik finish. Kemudian ini adalah tampilan dari Raspberry Pi Imager-nya. Kita klik choose operasi system, kita pilih operasi sistemnya. Di sini
tersedia berbagai macam jenis operasi sistem yang dapat kita install. Seperti Ubuntu, Manjaro, LibreOS, Pi. Di sini Raspberry Pi Manager mengelompokkannya berdasarkan fungsi. Jika kita ingin untuk game, untuk media player, untuk universal. Namun jika kita sudah mendownload operasi sistemnya terlebih dahulu, kita langsung saja klik use custom. Kita klik data operasi sistem yang kita download pada website Raspberry Pi yang asli. Kita klik open, kemudian kita pilih penyimpanannya. Kita klik di sini micro SD yang sudah kita siapkan tadi. Kita klik wipe, kita klik yes. Kita tunggu saja teman-teman sampai dengan proses pemindahan operasi sistemnya ke micro SD selesai. Baiklah teman-teman, di sini kita bisa lihat proses pemindahan operasi sistem ke micro SD sudah hampir selesai. Selanjutnya kita akan melakukan penginstalan operasi sistemnya dengan menyambungkan Raspberry Pi kepada aksesoris seperti layaknya komputer, yaitu monitor. Kita lihat di sini sudah terlihat micro SD kita yang sudah terisi dengan operasi sistem Raspberryan. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan board Raspberry Pi-nya tersambung dengan sebuah TV dengan kabel HDMI dan juga keyboard, mouse, dan juga saya di sini sudah menyiapkan sebuah router yang tersambung dengan WiFi, di mana Raspberry Pi nanti kita akan sambungkan dengan router ini untuk mendapatkan akses internet. Baiklah, setelah itu saya akan memasukkan micro SD yang telah kita isi operasi sistem tadi ke dalam Raspberry Pi. Kemudian akan kita berikan sumber tegangan 5 volt dan 2 ampere pada Raspberry Pi. Baiklah teman-teman, di sini bisa kita lihat proses penginstalan Raspberry Pi sedang berjalan. Ya, kita sudah berhasil untuk masuk ke dalam desktop Raspberry Pi ini dengan operasi sistem Raspbian. Kita klik next. Country-nya kita ubah menjadi Indonesia, negara kita. Untuk language-nya saya pilih bahasa Inggris. Namun jika kalian ingin menggunakan bahasa Indonesia, ini jangan diconteng. Kita klik next.
Kemudian di sini kita disuruh untuk mengubah passwordnya, namun defaultnya sudah ada, yaitu username-nya Pi dan passwordnya Raspberry. Saya tidak ingin mengubahnya. Saya klik next. Di sini kita disuruh untuk memilih jaringan WiFi. Kita klik jaringan WiFi pada router yang telah saya siapkan tadi dengan bernama SSID TM Squad. Kita klik next, lalu kita klikkan passwordnya. Kemudian kita klik next. Kita bisa lihat di sini teman-teman, jaringan WiFi-nya sudah tersambung ke SSID TM Squad. Kita klik skip saja di sini, lalu kita klik down. Baiklah teman-teman, kita sudah berhasil melakukan penginstalan operasi sistem Raspbian pada board Raspberry Pi ini. Kemudian setelah ini saya ingin menunjukkan bagaimana caranya agar Raspberry Pi kita ini terhubung ke lokal area network kita. Dengan kata lain teman-teman, kita bisa mengendalikan desktop Raspberry Pi ini di layar laptop kita tanpa harus kita menghubungkan Raspberry Pi kita ini ke monitor, harus tersambung ke keyboard dan juga ke mouse. Namun kita hanya perlu mencolokkan kabel power saja ke Raspberry Pi ini dan kita dapat terhubung dengan Raspberry Pi ini melalui layar laptop kita. Caranya yaitu kita pergi ke preference, kemudian Raspberry Pi configuration, kemudian kita klik interface. Di sini teman-teman kita enablekan SSH dan juga VNC. Apa itu SSH? SSH itu jika diibaratkan Windows itu CMD atau Command Front. Dan untuk VNC ini yaitu suatu software di mana kita bisa melihat desktop daripada Raspberry Pi ini di layar laptop kita. Kita klik OK. Di sini sudah muncul teman-teman VNC-nya. Kemudian untuk menghubungkannya ke dalam laptop kita itu harus ada syarat. Syaratnya yaitu jaringan pada Raspberry Pi ini harus sama dengan jaringan yang terhubung dengan laptop. Maka dari itu kita harus melihat terlebih dahulu berapa IP pada Raspberry Pi ini dengan cara kita klik host name. Kita bisa lihat di sini teman-teman IP pada Raspberry Pi. Baiklah teman-teman, pada segmen ini saya akan mencoba untuk menampilkan desktop Raspberry Pi kita ke dalam layar laptop kita dengan cara pertama-tama kita hubungkan port USB power kita ke Raspberry Pi tanpa harus kita hubungkan monitor, keyboard ataupun mouse ke dalam Raspberry Pi ini. Kemudian kita pastikan jaringan kita sama-sama tersambung ke dalam satu jaringan yang terhubung ke Raspberry Pi ini. Yaitu tadi kita sudah tersambung ke WiFi SSID TM Squad. Di sini juga saya sudah menyambungkannya ke SSID TM Squad. Berarti kita sudah berada di satu jaringan sama dengan Raspberry Pi. Kemudian setelah itu kita buka software VNC Fiber.
dan kita ketik nomor IP pada Raspberry Pi kita tadi yang sudah kita cek. Kita klik continue, kita klik username-nya Pi dan password-nya Raspberry. Bisa lihat di sini teman-teman, kita sudah tersambung ke desktop Raspberry Pi kita. Di sini kita perlu melakukan suatu konfigurasi untuk menyeting resolusi daripada Raspberry Pi kita ini. Di sini saya akan menggunakan 1280 dikali 720. Kita klik OK. Lalu kita klik reboot. Baik teman-teman, di sini kita bisa lihat resolusinya sudah jauh lebih baik daripada yang tadi, dengan jangkauannya lebih lebar dan membuat mata kita lebih nyaman dalam melihatnya. Baiklah teman-teman, akhirnya kita tiba pada segmen ini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat suatu project IoT sederhana pada Raspberry Pi. Di sini saya akan membuat kontrol lampu otomatis via Telegram pada Raspberry Pi. Yaitu, saya akan mencoba mengendalikan lampu kamar tidur saya dengan menggunakan aplikasi Telegram. Pertama-tama, kita membuka aplikasi Telegram terlebih dahulu. Di sini aplikasi Telegramnya sudah terhubung dengan HP saya. Kita ketik Godfather, kemudian kita klik New Bot. Kita beri nama bot kita. Di sini saya memberi nama Rumah Pintar Cahyo. Jika sudah, kita buat ID-nya yang mengharuskan ada kata bot di belakangnya. Di sini saya akan membuat nama Cahyo underscore Cahyo Bayu Bot. Berhasil teman-teman. Kita bisa lihat di sini, ini adalah token daripada bot Telegram ini yang akan kita masukkan pada source kode pemrograman Python yang akan kita buat nanti. Baiklah, jika sudah, kemudian kita akan kembali membuka Raspberry Pi desktop. Di sini saya akan membuka Python IDE, yang dimana pada Python IDE ini kita akan membuat source kode dari kendali lampu otomatis via Telegram yang akan kita buat. Pertama, saya akan mengimpor library SJS, kemudian waktu, kemudian random, kemudian date time. Kemudian untuk Telegramnya kita membutuhkan library dari Teleport. Kemudian kita akan mengimpor library dari pin GPIO dari Raspberry Pi. Kemudian kita akan mendefinisikan keadaan aktif on pada pin.
Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sintaks yang kita buat ini. Di sini saya mendefinisikan keadaan on aktif, namun pin GPIO dalam keadaan low. Mengapa? Karena itu relay yang kita gunakan itu adalah low level trigger, yang dimana saat dalam keadaan terhubung dengan tegangan maka dia akan low. Namun saat tidak terhubung dengan tegangan maka dia akan aktif relaynya. Seperti itu. Kemudian saya akan menggunakan pinboard GPIO Raspberry Pi dengan menyetelnya sebagai board, bukan sebagai BCM. Kemudian di sini saya menggunakan pin 37 sebagai pin output untuk ke relaynya. Kemudian di sini saya akan memprogram koneksi antara komputer dengan Raspberry dengan Telegramnya. Di sini saya akan menyatakan pernyataan if ada pesan telegramnya. Jika kita mengetik kata hidup, maka lampu akan menyala. On dan jika kita mematikan kata mati, maka lampu akan padam.
Kemudian untuk botnya, di sini kita akan masukkan token dari pada bot yang telah kita buat tadi di Telegram. Ini adalah tokennya, kita tinggal salin. Kemudian kita copy. Kemudian kita pastekan. Kemudian sebagai bentuk dari wejangan kita bisa menambahkan beberapa kata. Selamat datang di rumah pintar Cahya Gayu. Ketikan hidup untuk menyalakan lampu. Ketikan mati untuk memadamkan lampu. Silakan berikan perintah, Tuan. Kemudian kita tulis syntax while dan waktunya. Baiklah teman-teman, di sini kita sudah membuat source kode dari kendali lampu otomatis via Telegram kita. Setelah selesai, kita klik save. Kita buat folder baru dengan nama kendali lampu. Di sini kita akan taruh filenya dengan nama bot. Kemudian kita klik OK. Nah, baiklah, setelah ini kita close saja. Kita klik terminal CMD. Kemudian pertama-tama kita menginstal
library teleport, kemudian jika sudah, kita masuk ke dalam folder kendali lampu. Jika sudah masuk ke dalamnya, kemudian kita jalankan source kode yang berada di dalamnya yang telah kita buat tadi dengan mengetik python bot nama source kode dengan ekstensinya .py. Kemudian kita klik enter. Baiklah, di sini terlihat selamat datang di rumah pintar Cahyo. Ketika hidup untuk menyalakan lampu, ketika mati untuk memadamkan lampu. Selamat, silakan berikan perintah Tuhan. Baiklah, di sini sudah selesai. Kemudian kita akan melihat apakah Telegram ini bekerja. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan sebuah lampu tidur yang terhubung ke relay sebagai saklarnya dan dikendalikan oleh Raspberry Pi. Saya akan mencoba untuk mengendalikan keaktifan dari lampu tidur ini dengan menggunakan aplikasi Telegram. Di sini saya akan ketik mulai. Kemudian saya akan mengetik kata hidup dan lampu pun menyala. Kemudian saya akan mengetikkan kata mati. Kita kirim, maka lampu pun mati. Kita ulangi sekali lagi. Kita ketik kata hidup, maka lampu pun hidup. Kita ketikkan kata mati, maka lampu akan mati. Di sini saya akan menggunakan penutup dari lampu tidurnya untuk menambah nilai estetika. Saya akan mencoba untuk mengetikkan kata yang selain dari hidup dan mati. Apakah dia akan berfungsi ataukah tidak? Kita bisa lihat. Misal saya katakan nyala. Lihat, tidak ada respon dari lampunya. Dan coba kita ketikkan kata padam. Dan tidak ada respon pada lampunya. Dan jika kita ketikkan kata hidup, lampunya akan menyala. Baiklah teman-teman, itulah persembahan dari saya. Semoga apa yang saya praktekkan ini dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu sebagai lampu di rumah maupun untuk lampu di peternakan. Ini sangat baik sekali karena kita tidak perlu susah payah menghidupkan saklar secara manual, namun kita dapat hanya menggunakan aplikasi Telegram yang tersambung ke internet. Baiklah teman-teman, sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan maupun kekeliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.